mempelajari tentang the large number card gitu. Sebagai kenapa kita mempelajari dua material ini? Karena dua material ini adalah salah satu material yang mengawali masuknya kita ke grup 2 di area matematika. Seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih the power of 10 itu? Jadi the power of 10 ini adalah konsep yang kita kenalkan kepada anak-anak ketika mereka telah mempelajari angka 1 sampai 10 dan juga angka 0. Nah, eh, kita bisa menyebut the power of 10 itu sendiri menjadi sebuah sistem desimal atau decimal system. Pada decimal system itu, anak-anak mulai mempelajari dan mengenal nama-nama nilai tempat yang berarti kelipatan 10 menggunakan golden base. Nanti kita akan melihat yang mana yang kita sebut sebagai unit, yang mana yang kita sebut sebagai puluhan, yang mana yang kita sebut sebagai ratus, dan yang mana yang kita sebut sebagai ribu. Nah, penggunaan material ini kita awali dengan yang konkret dulu ya, Bapak Ibu, sesuai dengan prinsip Montessori sendiri, bahwasanya ketika anak memegang, maka mereka akan punya impresi yang mereka simpan di dalam otak, kemudian mereka akan mengenali apa yang telah mereka pegang. Nah, konsep konkret ini kita mulai dari the golden beats. Kemudian setelah konsep konkretnya selesai, anak-anak akan dikenalkan dengan konsep abstraknya menggunakan large number cards. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih do and don'ts dalam mempresentasikan konsep the power of 10? Yang pertama, presentasi ini dilakukan one on one ya, Bapak Ibu. Jadi satu guide dengan satu anak saja untuk konsep pengawalan ini ya. Kemudian em, presentasi tidak dapat dilakukan secara berkelompok atau dalam grup time karena memang untuk memberikan impresi yang lebih dalam kepada per anak, per individu saat mereka mulai mempelajari konsep unit, puluhan, ribu, dan ratusan. Nah, kemudian pada material ini kita perlu mempresentasikan dari yang abstrak dulu sebelum ke sebelum ke Maaf, kita mulai dari yang konkret dulu sebelum ke abstrak. Jadi kita mulai dengan golden beat dahulu sebelum ke large number card. Mengapa? Sesuai dengan prinsip Montessori juga bahwasanya what the hands does, the mind remembers. Jadi seperti salah satu kutipan ya dari Maria Montessori bahwasanya apa yang anak pegang itu yang akan mereka ingat. Apabila kita langsung mengajarkan ke konsep abstrak ketika mereka langsung melihat simbol angka atau simbol puluhan, simbol ribuan, itu mungkin akan membingungkan bagi mereka karena belum pernah merasakan sebelumnya sebenarnya seberapa besar sih si 1.000 itu, seberapa besar sih si 10 itu, seperti itu ya. Kemudian bagaimana meletakkan material di golden beads dan large number cards di dalam rak. Biasanya kedua material ini berada di rak kedua area matematika. Untuk si the golden beads sendiri, nanti mereka akan di paling atas. Jadi biasanya di layer pertama dari 3 susun rak itu, dia paling atas sebelah kiri. Kenapa kita taruh seperti itu? Balik lagi betul kepada prinsip Montessori bahwasanya kita akan mengajarkan daripada anak tuh ke yang paling mudah dahulu, baru gradually akan bertambah tingkat kesulitannya. Itulah mengapa kita letakkan di paling atas sebelah kiri. Kemudian kalau untuk si large number cards itu akan menyusul setelah material the golden beads itu terletak semua di dalam rak. Jadi setelahnya gitu. Dan material pertama nanti di large number cards kita akan letakkan pertama ya, Bapak Ibu. Gitu. Dan semua material ini berasal dari grup kedua di area matematika. Jadi si The Power of Ten ini adalah grup kedua. Seperti itu. Baik, sekiranya seperti itu, saya akan coba untuk menjelaskan melalui bagaimana cara presentasinya ya. Bagaimana cara melakukan presentasi dari The Golden Beach dan Large Number Cards.
Mana? Oke, baik. Apakah sudah terlihat jelas? Bentar ya, saya akan spotlight dulu. Oke. Bagus sepertinya. Jadi, kalau untuk peletakan dari bagaimana kita menaruh material di Golden Beach yang pertama kali, eh, kita akan menggunakan yang konkret dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tray pertama untuk mempelajari konsep The Power of Ten. Kita akan belajar mengenai nama-nama dari satuan, yaitu ada 1.000, 100, 10, dan 1 unit. Si 1.000 ini harus selalu berada di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri dari kita guides yang sedang melakukan presentasi kepada anak. Mungkin akan saya balik terlebih dahulu supaya lebih jelas. Jadi memang si 1.000 ini akan selalu berada di sebelah kiri. Di sebelahnya kita letakkan 100. Lalu di sebelahnya lagi kita letakkan 10. Kemudian terakhir kita letakkan 1 unit. Bentuknya seperti ini. Nah, karena 1 unit ini kita bisa sebut sangat kecil sekali, maka perlu kita gunakan cangkir kecil maupun wadah kecil untuk meletakkan si 1 unit. Mengapa demikian? Supaya ketika kita letakkan material ini di nampan dan kita letakkan di rak, itu tidak ada perubahan eh, dari susunan material yang ada. Karena kalau misalnya kita hanya letakkan langsung 1 unit, 1 unit ini bisa bergulir atau berpindah tempat seperti itu. Makanya kita perlu adanya wadah. Sekali lagi Bapak Ibu bahwasannya si 1.000 harus selalu berada di sebelah kiri ketika kita melakukan presentasi ya. Jadi misalnya saya adalah guides-nya, di samping kiri saya adalah anak, jadi posisinya akan seperti ini. Ribu, ribu, ratus, puluh, dan unit. Seperti itu. Baik, saya akan mulai presentasinya. Presentasi material ini dimulai dengan yang kita bisa sebut dengan 3PL atau Three Period Lessons. Konsep ini juga sudah familiar di Montessori karena untuk mengenalkan anak dengan 3 tahapan. Seperti itu ya. Pertama kita keluarkan dulu. Kita bisa bilang kepada anak bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang di Golden Beach. Kemudian kita akan menginformasikan kepada anak, kamu bisa melihat Miss dulu atau kamu bisa melihat ibu dulu dan kamu boleh mencobanya nanti. Seperti itu. Lalu kita siapkan ada mat dan material yang tadi ya. Ini adalah 1 unit. Maukah kamu bilang 1 unit? Maukah kamu pegang 1 unit? Ini adalah 10. Maukah kamu bilang 10? Maukah kamu pegang 10? Ini adalah 100. Maukah kamu bilang 100?
Maukah kamu pegang 100? Ini adalah 1.000. Maukah kamu bilang 1.000? Maukah kamu pegang 1.000? Baik, itu adalah tahap pertama dari 3PL. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan tahap kedua dari 3PL. Kita bisa panggil nama anak, lalu kita bertanya, apakah kamu bisa menunjukkan yang mana 1.000? Apakah kamu bisa menunjukkan yang mana 1 unit? Apakah kamu bisa menunjukkan yang mana 100? Apakah kamu bisa menunjukkan yang mana 10? Pada tahap kedua ini, kita bisa melihat respon anak, apakah dia bisa menunjukkan dengan tepat sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Seperti itu. Lalu, kita apabila itu sudah selesai, kita bisa melanjutkan dengan tahapan 3PL yang ketiga. Apakah kamu tahu apa ini? 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 Jadi, pada tahap ketiga kita akan mengeluarkan satu persatu, kemudian kita akan bertanya kepada anak mengenai uh, satuan unit yang kita pegang. Lalu kita bertanya, apakah kamu tahu apa ini? Seperti itu. Lalu presentasi dapat ditutup dengan hari ini kita telah mempelajari tentang 1.000, 100, 10, dan 1 unit. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan bekerja dengan material ini lagi dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah bekerja dengan Ibu atau terima kasih telah bekerja dengan Miss. Kemudian setelah presentasi ditutup, kita akan mengembalikan lagi. Kita perlu mengembalikan material ini sesuai dengan urutan bagaimana kita mengambilnya tadi. Apabila sudah, kita bisa tawarkan kepada anak apakah dia mau bekerja dengan material ini. Berikut adalah untuk presentasi the large golden beads, the golden beads menggunakan 3PL. Selanjutnya, mungkin di 2 minggu kemudian, kita akan memasuki konsep abstrak karena sebelumnya kita telah mempelajari konsep konkretnya. Untuk peletakan material bisa diletakkan di atas nampan seperti ini. Saya akan putar. Kita bisa taruh seperti ini, jadi ada 4
kartu, empat kartu yang besar, dan kita letakkan di atas nampan. Dan ketika kita mau mempresentasikan kepada anak, kartu sudah harus tertata seperti ini ya, Bapak Ibu. Sama seperti sebelumnya, kita akan jelaskan kepada anak bahwasanya hari ini kita akan bekerja dengan large number cards. Miss akan mencontohkannya terlebih dahulu, lalu kamu akan punya kesempatannya setelah itu. Untuk presentasi large number card ini juga sama menggunakan three period lessons. Jadi kita akan melakukan hal yang sama seperti ketika kita bekerja dengan the golden beads. Namun bedanya kita akan menggunakan kartu besar. Ini adalah satu unit. Bisakah kamu bilang satu unit? Ini adalah 10. Bisakah kamu bilang 10? Ini adalah 100. Bisakah kamu bilang 100? Ini adalah 1.000. Bisakah kamu bilang 1.000? Dengan tahapan tersebut, tahap pertama dari 3PL kita sudah kita selesaikan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang melihat perbedaan antara The Golden Beats tadi dengan large number card. Kalau di The Golden Beats, setiap unit yang kita kenalkan, itu anak-anak akan memegang dengan tangannya. Namun kalau dengan kartu, kita langsung menunjukkan dan kita bertanya apakah kamu bisa bilang uh, apa? Apakah satu unit, 10, 100, dan 1.000. Mengapa seperti itu? Karena memang kembali lagi bahwasanya ketika kita belajar dengan The Golden Beats, itu adalah material yang konkret. Jadi anak perlu untuk merasakannya dengan tangannya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke tahapan kedua dari 3PL. Kita bisa tanya, apakah kamu bisa menunjukkan satu unit? Apakah kamu bisa menunjukkan 100? Apakah kamu bisa menunjukkan 1.000? Apakah kamu bisa menunjukkan 10? Pada tahap kedua ini, sama seperti di The Golden Beats, anak akan menunjuk sesuai dengan instruksi atau pertanyaan yang guides ajukan. Kemudian kita akan masuk pada tahapan ketiga dari 3PL. Apakah kamu tahu apa ini? Apakah kamu tahu apa ini? Apakah kamu tahu
apa ini? Apakah kamu tahu apa ini? Jadi, hari ini kita telah mempelajari tentang 1.100, 10, dan 1 unit. Beginilah cara kita menuliskannya. Setelah selesai, kita bisa bilang kepada anak, terima kasih telah bekerja dengan Miss atau dengan Ibu pada hari ini menggunakan large number card. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa bekerja dengan material ini lagi dengan cara yang lain. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya. Kurang lebih seperti itulah bagaimana cara mempresentasikan material The Golden Beats dan The Large Number Cards. Saya akan lanjutkan sedikit kepada presentasinya ya. Baik, sebelumnya saya akan buka dulu apakah ada pertanyaan mengenai The Power of Ten ini. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau apabila ada yang mau untuk on cam, diperkenankan juga. Baik, selamat sore. Terima kasih ya. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan mulai dari yang paling atas dahulu. Dari Ibu Asyafani, penempatan terbalik ya Miss kalau pas The Golden Beats tadi disimpan yang paling atas adalah 1.000. Kemudian pada saat large number cards itu cenderung yang paling atas juga saya paling atasnya unit ya. Jadi kalau untuk peletakan sendiri di The Golden Beats itu memang diletakkan secara dari ribu, puluh,
sorry, ribu, ratus, puluh, dan unit. Jadi bersampingan gitu ya, berdampingan. Kemudian kalau si untuk card sendiri, sebetulnya boleh diletakkan secara acak, namun memang kalau untuk tadi saya urutkan dari unit, ten, hundred, dan thousand. Jadi unit, puluh, ratus, dan ribu. Seperti itu. Namun kalau untuk large number cards-nya secara keseluruhan itu ketika kita mau mempresentasikan dan kita simpan di sebelah kanan, itu boleh diletakkan secara bebas mau urutannya seperti apa gitu. Kemudian dari Ibu Devi, apakah saat bekerja dengan The Golden Beats, apakah perlu menghitung jumlah bits jika ada yang tanya kenapa disebut satu unit, 10 dan seterusnya. Baik, kalau untuk ini memang ketika anak memiliki keinginan untuk menghitung jumlah bits, itu kita perbolehkan. Karena berarti itu kebutuhannya anak untuk mengetahui secara langsung seberapa besar atau seberapa jumlah dari persatuan yang tadi kita ajari kepada anak. Namun kalau untuk presentasinya sendiri, memang biasanya kita akan langsung memberitahu kepada anak bahwasanya ada yang unit, uh, 10, unit, puluh, ratus, dan ribu, seperti presentasi tadi. Gitu. Nis, kapan anak dijelaskan jika 100 dibaca 100 dan seterusnya? Baik, mungkin tadi juga dari ibu bapak notis bahwasanya pengucapan satu unit, terus 10, 100, 1000 ya. Mungkin itu tidak terlalu terdengar familiar ya di telinga kita karena kita biasanya langsung menyebut 100, 1000, 10, dan satu gitu. Nah, untuk material The Golden Beats memang kita presentasikan dengan cara seperti itu. Namun untuk kapan anak akan belajar 100 itu dibaca 100 itu akan berada di lanjutan material selanjutnya. Jadi kalau untuk pengenalan kita ajarkan dari satu unit, satu unit, 10, 100, dan 1000. Itu juga untuk memudahkan anak membedakan ketika, oh sorry, memudahkan anak untuk menyambungkan pengalaman yang dia pernah lakukan karena kan ketika kita belajar dengan The Golden Beats itu kan kita belajar kuantiti ya Bapak Ibu. Jadi belum belum terasa tuh dia belum tahu 100 itu seperti apa, tapi dia tahu bahwa kubus itu bentuknya adalah satu rat 1000, sorry. Kubus itu bentuknya adalah 1000. Kemudian pipihan yang tadi 10 kali 10 itu adalah 100. Mungkin ketika bekerja dengan the large number cards, karena kita udah terbiasa baca itu sebagai 10, 100, dan 1000, kita perlu menyesuaikan diri kembali ya, karena untuk anak-anak memang kita samakan dari persepsi dia sebelumnya. Jadi sebelumnya belajar dengan satu unit, 10, 100, dan 1000, maka di large number card kita mulai juga dengan hal tersebut. Seperti itu. Iya, sama juga dengan Ibu Zuliatin. Ya, mengapa tidak disebut 100, 1000, dan penyebutannya kita kembalikan lagi seperti jawaban sebelumnya bahwasanya pada saat konkret mereka mempelajarinya dengan cara satu unit, 10, 100, dan 1000 gitu. Jadi untuk masuk ke large number card kita melanjutkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah konsep abstrak seperti oh ini kita ada pertanyaan dari Ibu Nisa, Miss Nisa. Apakah konsep abstrak seperti large number card akan mempermudah anak dalam belajar atau lebih sulit, Miss? Apakah lebih baik menggunakan Golden Beat saja atau bisa digunakan keduanya untuk anak-anak yang low dalam belajar? Baik, jadi kalau untuk di Montessori sendiri seperti yang kita ketahui bahwasanya anak akan mempelajari dari konsep yang konkret dulu ya, Miss Nisa. Nah, itulah mengapa kita mengajarkannya melalui The Golden Beats terlebih dahulu sebelum masuk ke large number card. Tujuannya apa? Karena pada saat kita belajar menggunakan The Golden Beats, anak benar-benar bisa menyentuh dan dia bisa merasakan si satu unit tuh ukurannya seberapa. Kemudian dia bisa mungkin secara tidak langsung dia juga akan membandingkan si satu unit tuh perbedaan ukurannya dengan si 1000 itu seberapa besar ya bahwasanya oh tadi aku hanya bisa pegang dengan dua jari ini namun ternyata ketika aku pegang 1000 aku perlu pakai dua tangan. Nah, kenapa?
Ini menjadi penting karena apa yang anak rasakan dengan tangannya itu impresi yang mereka letakkan mereka masukkan ke dalam otak mereka gitu. Jadi memang saran saya kalau untuk mempelajari konsep ini dimulai dari si The Golden Bits terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan large number cuts gitu. Kalau untuk seberapa sering ya pengulangan si The Golden Bits ini untuk kita berikan kepada anak itu kembali lagi kepada kemampuan anak masing-masing karena kita tahu bahwasanya anak nih ada yang mungkin menyerapnya lebih cepat, namun ada juga yang butuh pengulangan beberapa kali. Saya yakin kita sebagai guru atau kita sebagai guides yang mendampingi anak itu mengetahui anak nih di level atau bukan di level sorry di tahap pembelajaran yang mana ya apakah sudah siap untuk pindah ke large number card atau sepertinya butuh lagi nih pengulangan untuk mempelajari konsep dari The Golden Bit sendiri. Tadi saya sempat katakan bahwasanya si large number card itu biasanya kita akan berikan 2 minggu setelah The Golden Bit selesai. Namun ini kembali lagi kepada kemampuan dan kondisi serta kebutuhan anak. Bahwasanya, oh ternyata anaknya sangat into ya ke The Golden Bits dan dia akan melakukannya berkali-kali. Dan itu boleh ya, Miss Nisa. Jadi boleh Bapak Ibu apabila memang itu kebutuhannya anak untuk mengulang terus-menerus gitu. Namun kalau untuk terkait dengan exposure, kita selalu bisa tawarkan kepada anak untuk melanjutkan ke material yang lain. Seperti itu. Kemudian di sini ada Ibu Devi, apakah saat bekerja? Oh, ini sudah ya tadi. Kalau untuk sebutannya dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia tadi ada 1 unit, terus ada 10, 100, dan 1.000. Untuk dalam bahasa Inggris, kita sebutnya 1 unit, 1 tenth, 100, and 1,000. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita pakai kalimat atau kata-kata yang dalam bahasa Inggrisnya itu kita sudah familiar ya karena kan 100 itu adalah 100, kemudian 1,000 itu adalah 1.000. Jadi memang kalau untuk di bahasa Indonesianya kita artikan dahulu sebelum kita langsung lanjut ke 100 dan 1.000. Gitu. Kita akan sebutnya dengan 1 unit, 10, 100, dan 1.000. Gitu. Mungkin nanti akan saya tuliskan ya di grup mengenai penulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya bisa diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin untuk beberapa, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau on cam dan on voice, on audio untuk bertanya? Silakan. Oke. Em, Apabila masih ada pertanyaan, nanti boleh dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mungkin setelah ini saya lanjutkan dulu kepada Miss Bani. Silakan Miss Bani, apakah ada informasi tertentu mengenai area Montessori ini, area matematika ya tepatnya. Silakan. Terima kasih, Miss Nabila. Wah, ini saya lihat ya, Miss Nabila ya, bahwasanya member MSC sebagian banyak yang baru juga lah yang memang mereka masih belum menerapkan Montessori nih, Miss. Miss Nabila bisa sharing mengenai area Montessori di sekolah Montessori ini seperti apa? Ada berapa grup mereka berjalan bertahapnya itu kayak gimana? Boleh Miss Nabila sharing ya? Untuk area itu area yang di kelas atau area matematika nih, Miss Bani? Sorry tadi. Matematika dan grupnya, Miss. Area matematika di kelas Montessori ini seperti apa? Agar ibu-ibu yang di sini belum menerapkan Montessori ada gambaran anak-anak belajar matematika di sekolah Montessori seperti apa. Baik, Miss Bani, jadi saya sambil buka-buka modul juga lagi ya. Jadi untuk area Iya, di boleh.
matematika, area matematika di Montessori itu terbagi kepada 6 grup ya, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk grup pertama, oh kalau The Power of Ten tadi masuknya ke grup kedua, seperti yang tadi saya jelaskan. Namun kalau untuk grup pertama itu kita akan Introduction to Numerals 1 until 10. Jadi kita akan mengenalkan konsep angka 1 sampai 10 gitu. Kemudian kalau untuk grup kedua, kita akan belajar mengenai place value of numbers atau decimal system. Jadi seperti yang tadi kita akan banyak tuh belajar tentang unit, ratusan, ribuan, puluhan gitu, 10, 100 di area atau grup kedua ini. Nah, kemudian kalau untuk grup ketiga, baru kita akan mempelajari tentang angka 11 sampai 99. Nah, ini juga akan dipelajari dengan material yang berbeda karena memang kita perlu menguatkan dulu nih si decimal system anak sebelum masuk ke belasan dan puluhan yang apa dia udah counting on numerals ya. Jadi udah 11, 12, 13 atau 10, 20, 30, 40 sampai bahkan 99. Kemudian kalau untuk grup 4 baru kita mulai ke sensorial operations atau kita sebut di sini ada changing game. Jadi ada mulai addition atau penambahan, penjumlahan, ada multiplication atau perkalian, kemudian ada subtractions atau pembagian, pengurangan, kemudian ada division atau pembagian. Jadi tadi udah berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat ya, empat grup. Kemudian ada grup kelima itu ketika kita menggabungkan antara si yang kita telah pelajari di awal dengan yang baru kita pelajari. Jadi kalau di sini kita sebutnya ada composition and decomposition 1 until 10. Di situ udah mulai masuk nih kita penjumlahan tapi menggunakan number rows. Kan kalau number rows tadi kita di grup satu. Kemudian kita juga akan masuk ke yang namanya pengurangan menggunakan number rows. Lalu udah mulai yang lebih kompleks lagi kita ada snake game. Mungkin kalau Bapak Ibu penasaran nanti boleh dicari snake game Montessori itu adalah salah satu presentasi atau pekerjaan yang sangat menarik ya buat anak-anak di usia mungkin 4,5 sampai 6 tahun. Dimulainya di situ gitu. Kemudian ada grup terakhir itu adalah STEM game. Nah, di grup 6 ini kita sudah full abstrak, jadi tidak ada material konkret yang digunakan. Kita akan mulai lagi seperti tadi addition, penjumlahan, kemudian ada perkalian, pengurangan, dan pembagian, namun sudah full abstrak gitu. Jadi perbedaannya kalau misalnya di Montessori memang mempelajari area matematika itu dengan pembagian grup seperti tadi. Kemudian di setiap grupnya ada material tertentu yang kita gunakan untuk mengajarkan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan ya. Sebetulnya ini masih sangat banyak sekali per grupnya, namun jika bisa dibilang secara garis besar kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Miss Nabila untuk penjelasannya. Jadi di Matematika Montessori itu ada 6 grup ya Miss Nabila ya, yang nanti perlu dipelajari sama anak-anak. Kita coba panggil nih Miss Hesti sebagai head trainer MHA dan sering banget di kelas Sinamon nih Miss Hesti. Miss Hesti mungkin bisa memberikan pencerahan dan penguatan untuk ibu-ibu yang ada di sini, khususnya yang mulai belajar Montessori atau mau shifting ke Montessori. Tipsnya nih, biar nggak terlalu kaget bahwasanya anak-anak Montessori belajarnya sampai ke perkalian dan pembagian. Apa yang perlu disiapkan oleh guru-guru? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya ya. Saya luruskan sedikit. Tadi di beberapa grup yang Miss Nabila sebutkan itu kan ada 6 grup ya. Grup satu itu anak mengenalkan konsep angka 1 sampai 10. Grup 2 itu yang tadi Miss Nabila presentasikan, ada place value ya, nilai tempat angka. Grup 3 tadi Miss Nabila menyebutkan bahwa konsep belasan. Nah, karena Montessori House Asia itu punya teori to practice yang improve silabus,
Jadi di tahun 2025 ini sebetulnya dari tahun 2024 itu improve silabusnya adalah di grup 3 itu anak-anak belajar tentang sensory operation dulu. Jadi pertambahan pengurangan, pembagian, dan perkalian, itu anak akan bekerja dengan hal itu sebelum anak-anak mengenal konsep yang lebih dalam terkait dengan belasan. Karena itu kalau dilihat-lihat, kalau saya lihat juga di kelas, anak itu lebih mudah untuk mempelajari pertambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian dengan material yang konkret sebelum nantinya masuk kepada segin board A dan B, 91, 92. Nah, itu konsepnya itu kalau dirunut lagi, menurut kemampuannya anak-anak itu ada setelah anak melakukan yang namanya sensorial operation. Jadi tadi cuma dibalik aja grup tiganya jadi grup 4-nya jadi grup 3. Nah, kalau misalnya penasaran, memang saya rekomendasikan harus ikut diploma ya. Harus ikut diploma supaya, nah ini jawabannya kepada Miss Bani punya pertanyaan barusan. Persiapannya sampai dari mana gitu ya. Kalau pertolongan pertama adalah betul-betul ini komunitas yang ada di Montessori House Asia ini adalah pertolongan yang pertama buat saya bagi sekolah-sekolah yang mungkin lagi shifting gitu ya, mau ke Montessori otentik, lagi mempelajari terlebih dahulu, sedang mengumpulkan budget atau dana yang lain-lain, ini adalah salah satunya. Dan MHA Bisnis, Montessori School Community, dan juga Miss Bani ini concern banget menjawab kira-kira gimana ya caranya supaya guru-guru ini yang lagi berjuang di hal-hal yang lain tapi tetap terupdate ilmunya supaya bisa mengaplikasikan di dalam kelasnya itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu pertolongan pertamanya nih Miss Bani kalau bisa saya katakan. Namun kalau di MSC kan rasanya cuma spill-spill ya, spill tapi dalam gitu, spill tapi spill banget gitu ya kadang-kadang. Maka mungkin pertolongan keduanya setelah mengikuti ini mungkin ada ya yang concern untuk mengikuti program diploma Montessori supaya ketika di dalam kelas anak-anak itu juga memiliki orang dewasa yang sangat paham terkait material Montessori dan mampu menjawab anak punya kebutuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kalau misalnya nanti punya materialnya, kemudian mempresentasikannya nanti di dalam kelas setelah Miss Nabila ini mempresentasikan, jadi kan tahu ya bagaimana caranya. Nanti lihat deh keajaiban-keajaiban lain yang anak tunjukkan itu cepat sekali. Nah, kalau kita nggak catch up, maka anaknya gimana gitu ya. Sayang banget terhadap tahapan perkembangan anak yang lain, anaknya yang lagi sensitif banget kepada matematika, kepada apa namanya human tendensinya lagi naik-naiknya, lagi banyak yang sedang dia kembangkan, sedangkan kitanya mungkin apa ya terbatas. Nah, kalau bisa betul-betul kalau ada skill booster itu betul-betul dilihat, betul-betul disimak, kemudian dilakukan presentasinya supaya dapat feedback dari tim Montessori House Asia bagaimana sih caranya untuk melakukan presentasi yang baik dan benar. Kemudian nih kami juga membukakan beberapa kali itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Barangkali para guru ini mau bertanya, Miss, aku sudah presentasi yang Golden Beats, apa namanya, yang hari ini decimal system. Selanjutnya apa? Nah, itu juga bisa sebetulnya dikonsultasikan kepada kami. Jadi tidak tidak hal-hal yang biasanya kan kita lebih lebih apa ya, lebih beragam ya pertanyaannya kalau di consultation di private itu. Nah, hal ini juga sebetulnya bisa dikonsultasikan, bisa ditanyakan kepada tim dari kami supaya lebih mengetahui atau bersiap-siap nih anak itu sebetulnya tahapannya apa saja. Mungkin itu Miss Bani jawabannya, semoga menjawab dan memberikan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Miss Hesti untuk penjelasan dan penguatannya. Kabar baiknya Miss Hesti karena kami sudah melihat ya, tim MSC sudah melihat nih semangat Bapak Ibu guru dan sekolah-sekolah yang mengikuti skill booster. Maka kami izin menginformasikan bahwasanya khusus skill booster kami akan membagikan recording dan rekamannya. Harapannya Bapak Ibu di sini yang turut serta untuk mengerjakan tugas skill booster itu bisa membuat video dengan lebih baik. Karena kan itu akan disebarkan ya di media sosial, dilihat oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat rekamannya kembali dan membuat video seperti yang sudah
dipresentasikan narasumber di situ. Alhamdulillah, kata Bunda Novi. Iya, berarti harus lebih semangat. Bukan berarti, bukan berarti apa namanya kalau udah ada recordingnya kita nggak hadir, tapi malah harus hadir agar kita juga lebih paham di situ. Miss, ini ada pertanyaan terakhir nih, Miss, dari Foni. Jika anak nanti melanjutkan sekolah bukan di SD Montessori, apakah akan ada kesulitan untuk matematika ini? Mengingat anak-anak di TK Montessori bekerja dengan alat, sedangkan di sekolah tradisional lebih banyak abstrak. Oke, saya yang akan menjawab pertanyaan ini karena berdasarkan pengalaman saya sudah mengalami ya. Kalau Miss Nabila kan sekarang lagi expertnya di anak-anak usia 3 tahun ke bawah nih. Jadi sedang mempelajari memang anak-anak yang akan nantinya masuk kepada usia 3 tahun ke atas. Nah, biasanya pertanyaan ini pertanyaan yang bisa saya jawab karena memang sebentar, apakah saya suaranya oke? Oke ya. Nah, pertanyaannya ini sering sekali saya dapatkan. Miss Rosa juga sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Saya juga bahkan pernah menanyakan hal ini ke Miss Rosa karena anak sendiri memang anak saya sendiri tidak melanjutkan kepada yang namanya SD di Montessori. Ada nggak kesulitannya? Tentunya anak bisa saya katakan beradaptasi. Yang tugasnya kita adalah melakukan adaptasinya itu lebih baik dan transisinya itu lebih smooth ya. Kesulitannya di dalam pembelajaran tentu ada, tapi biasanya anak-anak di yang TK-nya Montessori itu pemahamannya lebih dalam sehingga dia mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sekolah tradisional. Apapun itu, ya, apapun itu. Ibu mungkin harus pastikan bahwa anaknya sekolah di Montessori yang menyediakan material matematikanya khususnya adalah secara berkelanjutan. Jadi dari usia berapa itu jadi apa ya? Jadi meter saya tanya. Usia berapa anak ibu masuk ke sekolah Montessori-nya? Usia 2 tahun Miss Hesti. 2 tahun sudah pasti konsep matematikanya baik kalau di SD-nya masuk di 7 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Berarti konsep matematikanya sudah dari yang tadi Miss Nabila sebutkan, grup 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu sudah habis. Maka tidak akan ada kesulitan ketika anak masuk ke SD yang bukan Montessori. Karena proses transisinya sudah terjadi, Ibu. Dari konkret, kemudian masuk ke grup 4 itu sudah abstraksi ya, sudah ada worksheet juga di sana, tapi tentunya worksheetnya adalah sesuai yang dengan prinsip Montessori, perlahan-lahan dikasih ke anak supaya anak tidak kaget gitu ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Namun beda lagi pertanyaannya kalau jawabannya, kalau ibu bilang, ya anak saya dari usia 4 tahun. Nah, 4 tahun masuk TK Montessori. Kemudian di 6 tahun ibu masukin SD. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bantu di sana, tapi lagi-lagi biasanya anak Montessori itu ketahanan fisik dan mentalnya lebih baik. Jadi biasanya mereka bisa mampu untuk eh, eh, problem solvingnya tuh bagus anak-anak Montessori itu. Karena yang kita encourage kan yang namanya kesehatan secara mental ya, kalau nggak bisa tuh kayak gimana. Tidak ada judgment, tidak ada punishment di kelas-kelas Montessori. Jadi sehingga dia ya pede aja, mau salah mau enggak juga ya dia akan terus aja melanjutkan yang namanya proses belajarnya anak-anak ini. Nah, yang saya alami adalah selama ini anak-anak saya dari TK, dari dulu saya bersama Miss Rosa, kemudian saya di Sinamon ini banyak yang sudah lulus, ada dua, dua 1 kali ini ya, 1 kali graduate kemarin, dan itu anaknya semuanya ke sekolah yang tradisional dan mereka fine-fine aja karena kami yakin bahwa fondasinya betul kami berikan. Itulah kenapa Montessori-nya harus otentik ya, supaya bisa mengantarkan anak-anak pada ke apa ya, kesiapan-kesiapan atau permasalahan-permasalahan hidupnya anak-anak. Nah, jadi yang harus kita usahakan sama-sama. Walaupun mungkin kita sedang berjuang ya, tapi kan kita mengusahakan, ayo kita
apa ya, tujuannya itu kepada Montessori yang betul-betul otentik. Jadi itu yang bisa menjawab kekhawatiran sekolah-sekolah, bisa nggak ya sekolah saya TK, tapi saya bisa mensukseskan anak saya ke SD yang bukan Montessori, misalnya seperti itu. Karena kan kalau sudah SD permintaan orang tua bisa beragam. Bisa, yang penting Montessori-nya ya Montessori yang betul-betul Montessori gitu ya, yang betul-betul sesuai sama Montessori punya paradigma dan filosofi dan MSc bisa jadi jawabannya. Menurut saya sih itu ya. Semangat ya Ibu ya, bisa kok anak-anak. Anak-anak itu paling hebat. Kata Mario Montessori, anaknya Maria Montessori, anak-anak tuh punya yang namanya tendensi atau kecenderungan. Salah satunya adalah beradaptasi. Cuma anak manusia yang bisa beradaptasi. Anak kucing kita bawa ke India tetap aja meong ya suaranya. Nggak jadi bahasa India gitu. Tapi anak-anak manusia kemanapun kita bawa, bahkan Miss Bani aja sekarang lagi di Kazakhstan sama Miss Rosa, tetap aja bahasanya bisa menyesuaikan. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Kazakhstan, bisa juga berbicara bahasa Indonesia karena kita mampu beradaptasi. Anak-anak punya potensi itu ya. Jadi kita harus yakin sama anak-anak ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih banyak Miss Hesti dan Miss Bani. Mungkin kalau saya boleh kutip dari ini ya, dari kolom chatnya, ada satu yang menarik banget nih Miss Bani dan Miss Hesti. Ibu Asyafani bilang bahwasanya dulu nggak suka banget pelajaran matematika karena susah dipahami. Kalau belajarnya kayak gini kayaknya seru. Betul banget, itu juga yang saya rasakan ketika menjadi guides di sekolah Montessori, kemudian juga ketika mengambil diploma ini, bahwasanya ternyata oh kalau kita belajar yang konkretnya dulu, kalau kita bisa merasakan terlebih dahulu, ternyata hal-hal matematika ini bisa juga dengan smooth, dengan lancar ya gitu. Namun memang iya banyak kalau kita pasti eh, dulu sekolahnya di sekolah tradisional yang langsung abstrak, abstrak, abstrak sampai mungkin kemampuan untuk membayangkan angka-angkanya jadi nggak terlalu bisa, bahkan saya juga gitu. Jadi betul, ketika kita belajar matematika dengan Montessori itu akan lebih terasa dan lebih bisa gitu deh. Baik, pas sekali. Ini juga sudah pukul 16 ya, Miss Bani dan Miss Hesti. Jadi untuk sesi skill booster hari ini sampai segini saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali untuk antusiasmenya, kemudian untuk kehadirannya juga di sore hari ini dalam mengikuti Zoom kita. Seperti kata Miss Bani tadi, bahwasanya recording akan kita share kepada kepada grup ya. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan sedikit terkait dengan tugas dari skill booster yang seperti kita tahu di bulan-bulan sebelumnya juga ini terjadi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tugasnya. Untuk tugas skill booster Mei 2025 ini, setiap sekolah membuat satu buah video presentasi decimal system seperti yang tadi saya lakukan menggunakan the golden bits ataupun large number cards. Jadi boleh dipilih apakah mau menggunakan golden bits atau large number card. Kemudian presentasinya menggunakan 3PL ya, Bapak Ibu seperti yang tadi sudah dicontohkan. Lalu video dapat diunggah ke Instagram feed sekolah dan harus tag at Montessori School Community dan MHA juga sih sebetulnya Montessori House Asia gitu. Kemudian apabila sudah diupload peserta atau Bapak Ibu nih boleh melampirkan link dari Instagram ke grup teacher yang kita sering ramai ya di situ dari skill booster sebelumnya juga gitu. Kemudian nanti setiap pengumpulan video akan juga diberikan feedback oleh saya uh, mengenai bagaimana cara presentasinya. Terus maksimal pengumpulan video di 23 Juni 2025, jadi masih lumayan panjang nih Bapak Ibu waktunya. Bisa dilihat lagi nanti di recordingnya apakah presentasinya seperti ini ya. Lalu bisa mulai divideokan, kemudian nanti boleh tag ke MHA dan Montessori School Community. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk Miss Bani dan Miss Hesti karena telah bergabung di sesi ini.
Selamat sore Bapak Ibu Iya, semuanya. kita foto bersama dulu. Oke, boleh. Saya lupa malah. Baik, Iya, Miss Nabila boleh close share-nya. Kemudian kita sama-sama yang mau buka kamera. Nah, yuk saya tunggu untuk ini dulu pada touch up. Oke. Ya, ada saya, ada Miss Sola, sama Miss Dina. Pertanyaannya tadi ada pertanyaan kalau nggak punya materialnya gimana? Tadi Miss Bani juga sudah memberikan pilihan ya, apakah ada tempat penyewaan di sana atau bekerja sama dengan sekolah Montessori yang lain di sana itu juga bisa jadi pilihan. Kalau tidak ada partner atau tidak ada sekolah Montessori dan tidak ada alat sewanya, langsung japri Miss Bani, Miss Nabila atau saya ya untuk bagaimana solusinya sama-sama. Oke, saya lihat semuanya sudah bersiap-siap. Ada berapa halaman ya? Ada banyak halamannya. Halaman pertama terlebih dahulu, Miss Nina. Halo dari Surabaya, ayo senyum. Satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, dimanapun Anda berada. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya masih tersenyum. Nah, oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, masih ada slide selanjutnya. Sebentar, saya harus setting dulu. Ada 4 halaman ya. Halaman satu. Satu, dua, tiga. Smile. Halaman dua. Satu, dua, tiga. Oke, halaman tiga. Isinya yang tidak buka kamera tapi nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Ada Miss Bening satu ke spotlight. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Oke, sudah selesai foto sesinya. Miss Bani ada tambahan, silahkan. Tidak ada tambahan, Miss Bani untuk hari ini. Sudah selesai. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di Skill Booster sesi yang lainnya. Assalamualaikum, bye.